Baik, selamat pagi. Di sini kami dari Universitas Timur, Fakultas Ilmu Pendidikan Biologi semester 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema perkembangan kurikulum di Indonesia. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama lengkap saya Yuliana Marlinda Nahiri dengan NPM 33220061. Perkenalkan, nama saya Maria Ursula Sasi dengan NPM 33220052. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kurikulum perkembangan di Indonesia. Baik, di sini kurikulum yang pertama pada tahun 1947, lama berlakunya 6 tahun. Kurikulum tersebut memiliki inti atau ciri khas. Yang pertama, lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Dan yang kedua, bentuknya memuat dua hal pokok penting. Yang pertama, daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya dan garis-garis pengajarannya. Kurikulum tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya yang pertama yang diutamakan pendidikan watak, dan yang kedua materi pelajaran cuma sedikit. Dan kelebihannya tersebut yaitu lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulatan dan sejajar dengan bangsa lain. Baik, di sini kurikulum berikut adalah kurikulum tahun 1952 dengan lama berlaku 12 tahun. Memiliki inti atau ciri khas. Yang pertama, setiap pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pada pengembangan pancawardhana dan mata pelajaran diklasifikasikan dalam ilmu kelompok, bidang studi. Contohnya seperti moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Kurikulum tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem nasional, dan kekurangannya yang pertama masih kurangnya tenaga belajar, dan yang kedua tidak didukung dengan fasilitas yang memadai. Baik, kurikulum yang berikut adalah kurikulum tahun 1964 dengan lama berlaku 4 tahun, di mana kurikulum ini memiliki ciri khas. Yang pertama, pemerintah mempunyai harapan agar rakyat juga mendapatkan pengetahuan akademik untuk bekal pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program pancawardhana. Kurikulum tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembelajaran pada peringkat SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program pancawardhana. Kurikulum memiliki kekurangan. Yang pertama, kurikulum ini dipergunakan hanya pada tingkat sekolah dasar dan belum mencakup sekolah lanjut dan perguruan tinggi. Baik, kurikulum yang berikut adalah kurikulum tahun 1968, di mana kurikulum berlaku 7 tahun. Dan memiliki ciri khas. Yang pertama, mata pelajaran yang dikolerasikan dengan mata pelajaran yang lain, walaupun batas demokrasi antara mata pelajaran hasil terlihat jelas. Dan yang kedua, menekankan pendekatan organisasi materi pelajar, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus jumlah pelajaran siswa. Dan kurikulum tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu bertujuan pada pembentukan manusia Pancasila sejati, dan memiliki kekurangan yaitu memuat materi masing-masing mata pelajaran masih bersifat teoristis dan belum terikat erat dengan keadaan nyata dalam lingkungan sekitar. Dan yang berikut, kurikulum tahun 1975. Kurikulum tersebut berlaku 9 tahun dan memiliki ciri khas, yaitu metode materi dirinci pada prosedur pengembangan sistem instruksi. Kurikulum tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu berorientasi pada tujuan, dan kekurangannya yaitu kurikulum ini berorientasi pada guru. Hal ini membentuk persepsi bahwa guru yang mendominasi proses pembelajaran.
Yang berikut kurikulum tahun 2004. Kurikulum tersebut berlaku 2 tahun dan memiliki ciri khas, yaitu menekankan pada ketercapaian potensi siswa baik secara individual maupun klasifikasi, berorientasi pada hasil belajar dan keberagamaan. Kurikulum tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu dapat dijadikan acuan secara nasional dalam pengembangan mata pelajaran, dan kekurangannya yaitu dalam kurikulum dan hasil belajar indikator sudah disusun, padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru. Dan yang berikut kurikulum tahun 2006. Kurikulum tersebut telah berlaku 8 tahun. Ciri khasnya yang pertama berorientasi pada disiplin ilmu, dan yang kedua berorientasi pada pengembangan dan mengakseskan kepentingan daerah. Kurikulum tersebut memiliki kelebihan yaitu mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, dan kekurangannya yaitu ketersediaan sarana dan prasarana mendukung pelengkapan KTSP. Kurikulum yang berikut kurikulum tahun 2013. Kurikulum tersebut berlaku 8 tahun. Kurikulum tersebut memiliki ciri khas. Yang pertama berpusat pada peserta didik, yang kedua memberikan pengalaman langsung, dan yang ketiga tidak terjadi pemisahan materi pembelajaran secara jelas. Di sini kelebihannya yaitu lebih menekankan pada pendidikan karakter, dan kekurangannya tidak ada keseimbangan antara orientasi pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang episode-episode kurikulum Merdeka Belajar. Di sini episode terdapat 22. Episode yang pertama dengan program Asesmen Nasional USBN, RPP, dan PPDB. Inti atau ciri khasnya yaitu mengganti ujian nasional menjadi asesmen nasional. Yang berikut menghapus ujian sekolah berstandar komputer nasional dan menyelenggarakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang diterbitkan di penghujung tahun 2019 setelah COVID. Episode yang kedua dengan program Kampus Merdeka. Inti atau ciri khasnya yaitu sistem akreditasi perguruan tinggi tetap berlaku selama 5 tahun, namun akan diperbarui secara otomatis. Yang berikut hak belajar 3 semester di luar prodi. Penerbitannya yaitu pada tanggal 24 Januari 2020. Episode yang ketiga dengan program penyaluran dana penggunaan dana BOS. Inti atau ciri khasnya yaitu penyaluran dana BOS dilakukan dari rekening kas umum negara langsung ke rekening sekolah. Diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2020. Episode yang keempat yaitu dengan program organisasi penggerak. Inti atau ciri khasnya yaitu Kemendikbud libatkan organisasi masyarakat dalam mengembangkan mutu pendidikan di Indonesia. Ada 3 kategori. Yang pertama yaitu kelompok gajah, di mana kelompok gajah merupakan organisasi yang sudah berjalan lebih dari 3 tahun dan sudah di outputnya. Yang berikut kelompok macan, di mana kelompok macan yaitu organisasi yang masih berkembang dan memiliki perencanaan pendidikan yang baik. Yang berikut yaitu kelompok kijang, di mana kelompok kijang merupakan organisasi yang masih baru berkembang namun memiliki ide-ide yang menarik. Episode kelima dengan program guru penggerak. Cirinya yaitu pemimpin pembelajaran yang merupakan Merdeka Belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan menjadi pelatihan atau mentor bagi guru lainnya untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Penerbitannya yaitu pada tanggal 5 Juni 2020. Episode yang ke-6 dengan program transformasi dana pemerintahan untuk perguruan tinggi. Intinya yaitu insentif berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama. Dan yang berikut dana penyeimbangan atau untuk PTN dan perguruan tinggi. Episode yang ke-7 yaitu dengan program Sekolah Penggerak. Inti yaitu berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa, mencakup literasi dan numerasi dan karakter.
diawali dengan SDM yang unggul. Dan yang berikut yaitu dalam program Sekolah Penggerak. Diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2021. Episode 8 dengan program SMK Pusat Keunggulan. Intinya yaitu upaya mewujudkan keselarasan antara SMK dengan dunia kerja dapat ditempuh melalui pemenuhan beberapa aspek, antara lain yang pertama, kurikulum disusun sejalan dengan penguatan aspek dan karakter pekerjaannya. Yang berikut yaitu pembelajaran diupayakan berbasis project real dari dunia kerja. Episode yang ke-9 yaitu dengan program KIP Kuliah Merdeka. Intinya yaitu KIP Kuliah Merdeka ini hadir untuk mendorong calon mahasiswa agar berani mengambil kesempatan kuliah. Diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2021. Episode yang ke-10 yaitu dengan program perluasan program beasiswa LPDP. Intinya yaitu LPDP merupakan bahan layanan umum dana abadi khususnya di bidang pendidikan yang dikelola oleh Kemenkeu dan diterbitkan pada tanggal 21 April 2021. Episode 11 yaitu dengan program Kampus Merdeka Vokasi. Intinya yaitu mengembangkan pusat unggulan teknologi dan startup kampus vokasi yang dibangun bersama dunia kerja. Diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2021. Yang berikut episode 12 dengan program Sekolah Aman Berbelanja dengan Sipla. Intinya yaitu efisiensi anggaran dengan tingkat harga keseluruhan cenderung lebih rendah dan opsi penyediaan lebih banyak atau beragam. Diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2021. Episode yang ke-13 dengan program Merdeka Berbudaya dengan Kenal Indonesiana. Intinya yaitu Kenal Indonesia merupakan media ekspresi Merdeka Berbudaya. Diterbitkan pada 4 September 2021. Episode ke-14 dengan program Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Intinya yaitu penanggulan kekerasan seksual dengan pendekatan institusional dan berkelanjutan. Diterbitkan pada tanggal 12 November 2021. Yang berikut episode 15 dengan program Kurikulum Merdeka dan PI Adfrom Merdeka Mengajar. Intinya yaitu struktur kurikulum yang lebih fleksibel, fokus pada materi yang esensial, memberikan keleluasan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakter peserta didik. Diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2022. Episode yang berikut yaitu episode 16 dengan program akselerasi dan peningkatan pendanaan PAUD dan pendidikan kesetaraan. Intinya yaitu kolaborasi dari seluruh pihak untuk mendukung kualitas pendidikan di tanah air dengan efektivitas pasca sisi pendanaan. Diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2022. Episode yang berikut adalah episode 17 dengan program revitalisasi bahasa daerah. Intinya yaitu yang pertama, menyadari akan pentingnya kelestarian bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Diterbitkan pada Selasa 22 Februari 2022. Episode yang berikut yaitu episode ke-18 dengan program Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana. Intinya yaitu para pemangku kepentingan bidang kebudayaan ini tidak hanya menerima manfaat tetapi penting dalam perencanaan sistem pengelolaan dana Indonesiana pungkasnya. Diterbitkan pada Rabu 23 Maret 2022. Episode ke-19 dengan program Rapor Pendidikan Indonesia. Intinya yaitu menyelenggarakan asesmen nasional dan diterbitkan pada tanggal 1 April 2022. Episode ke-20 yaitu praktisi mengajar. Intinya yaitu praktisi mengajar hadir sebagai salah satu yang mendukung transformasi sistem pendidikan tinggi dan diterbitkan pada Jumat tanggal 3 Juni 2022. Yang berikut yaitu episode 21
dengan program Dana Abadi Perguruan Tinggi. Intinya yaitu penyaluran dana abadi ini diharapkan menjadi motivasi bagi perguruan tinggi untuk membangun dana abadinya sendiri. Diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2022. Yang berikut adalah episode 22 dengan program transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri, di mana intinya yaitu untuk sukses pada jalur ini, peserta didik harus sadar bahwa seluruh mata pelajaran adalah hal yang paling penting dan diterbitkan pada Rabu 7 September 2022. Sekian dan terima kasih.